Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiansah. Saya dari 12 Geomatika 6. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu terbesar yang ada di Nusantara. Konon, kerajaan ini ialah yang telah berhasil menyatakan seluruh wilayah Indonesia. Kerajaan yang berada di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, ini didirikan pada 1294 oleh Raden Wijaya. Puncak kejayaan dari Kerajaan Majapahit ini terjadi di bawah pemerintah Hayam Wuruk, yang disebut juga Raja Sanegara. Pada 1350 sampai 1389, semasa pemerintahan Hayam Wuruk dan bantuan dari Mahapatinya Gajah Mada, Kerajaan Majapahit berhasil memperluas wilayahnya. Di sini saya akan membacakan nama-nama raja Kerajaan Majapahit beserta gelarnya. Yang pertama, Raden Wijaya Kertarajasa, gelarnya Kertarajasa Jayawardana Dahana. Yang kedua, Kalagamet Sri Jayanegara Sri Giri. Yang ketiga, Sri Gita Raja Tribuwana Wijaya Tunggadewi. Yang keempat, Hayam Wuruk, gelarnya Sri Raja Senagara Wikramawardharma. Yang keempat, Suhita Dia Ayu Kencana Ungu. Kelima, Kertawijaya Brawijaya I. Yang keenam, Raja Sawardana Brawijaya II. Yang keempat, Purwawises atau Grihawardana Brawijaya III. Keempat, Harpandasal atau Suraprabhawa Brawijaya IV. Brakartubimi Brawijaya V. Gridewardahana Brawijaya VI. Patih Udara. Bukti dari kemasyhuran Kerajaan Majapahit dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan kerajaannya. Berikut adalah beberapa peninggalan sejarah dari Kerajaan Situ Trowulan. Situ Trowulan merupakan situs perkotaan masa klasik di Indonesia. Kecamatan Trowulan dari Soko di Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Jambang. Situs Trowulan ini sudah digunakan sebagai pemukiman sejak abad Masehi. Penemuan situs ini dilakukan oleh W. Wardener pada tahun 1815. Penelitian tersebut dilakukan atas perintah Thomas Stamford R. untuk penulisan buku The History of Java. Yang kedua, Gapura Bajang Ratu. Bangunan gapura ini terletak di desa Tewon, Trowulan, Mojokerto, dan kitab Manggena Gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk ke bangunan suci. Yang ketiga, kitab Nagarakartagama, karya sastra peninggalan Kerajaan Majapahit yang paling terkenal adalah kitab Nagarakartagama. Kitab ini dikarang oleh Empu Prapancas pada tahun 1365 Masehi. Yang keempat, Candi Tikus. Candi Tikus terletak di desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto. Disebut sebagai Candi Tikus dikarenakan saat ditemukan menjadi sarang tikus. Bangunan ini memiliki bentuk seperti peteritaan. Tak sedikit juga menganggap candi ini sebagai tempat penampungan air untuk keperluan masyarakat di zaman Majapahit. Yang kelima, Gapura Uringin Lawang. Peninggalan Kerajaan Majapahit berupa gapura. Ini terletak di desa Jatipasar, Trowulan, Mojokerto. Bangunan ini dibuat dari batu bata merah dengan tinggi mencapai 15,5 meter. Dan perkiraan dibangun pada abad ke-14 Masehi. Yang keempat, Sutasoma. Kitab Sutasoma merupakan karya sastra peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit yang dikarang oleh Empu Tantular. Kitab Sutasoma ini berisi tentang kisah perjalanan Sutasoma, anak raja yang memilih keluar dari kerajaan untuk belajar menjadi pendeta Buddha. Dan kitab ini juga asal muasalnya dari semboyan negara
Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Maharawa. Yang ketujuh, Candi Pari. Bangunan peninggalan kerajaan ini terletak di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Dikatakan bahwa candi ini dibangun pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dibangun dengan batu bata segi 4, seperti pura di Bali dan menghadap ke arah barat. Berdasarkan tulisan J. Knabel dan laporannya, candi ini dibangun untuk mengenang hilangnya adik angkat dan sahabat dari putra Prabu Brawijaya. Penyebab mundurnya kerajaan Majapahit: terjadi banyak perang yang membuat Majapahit runtuh akibat pemberontakan Sedang, akibat pemberontakan Putih. 107,1 orang terbantu. Kerajaan Majapahit adalah satu kerajaan yang terletak di Indonesia, negara yang kaya akan rempah-rempah. Rempah-rempah inilah yang menarik warga asing untuk datang ke Indonesia. Jadi kerajaan Majapahit menjual belikan rempah-rempah yang terbagi macam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.